Assalamualaikum. Saya Arifah Dwi Puspita Ningrum, peserta latihan dasar calon pegawai negeri sipil Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi. Di sini saya akan mempresentasikan agenda kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Terbagi menjadi 3. Yang pertama, manajemen ASN. Yang kedua, pelayanan publik. Yang ketiga, whole of government. Mari kita memasuki materi yang pertama, manajemen aparatur sipil negara. Berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri atas pegawai negeri sipil. PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Kedudukan ASN. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Peran ASN. ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk dapat menjalankan perannya dengan baik, pegawai ASN memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Selanjutnya, pegawai ASN bertujuan untuk yang pertama, melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam hal ini, ASN harus mengutamakan kepentingan publik dan masyarakat, serta mengutamakan pelayanan yang berorientasi kepada kepentingan publik. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Pelayanan publik merupakan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan tujuan kepuasan pelanggan. Yang terakhir, mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. ASN senantiasa dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang 1945, negara dan pemerintah. Hak sebagai aparatur sipil negara. PNS dan P3K memiliki perbedaan, yaitu fasilitas, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua. Sedangkan hak keduanya masih sama, seperti gaji, tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Berikut ini adalah kewajiban pegawai ASN. Kode etik ASN. Kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Fungsi kode etik sebagai pedoman, panduan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. Sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Dan etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
Sistem merit dalam manajemen ASN dibagi menjadi dua. Bagi organisasi, mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Dan bagi ASN, menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Pengelolaan atau manajemen ASN pada dasarnya adalah kebijakan dan praktek dalam mengelola aspek manusia atau sumber daya manusia dalam organisasi, termasuk dalam hal ini adalah pengadaan, penempatan, mutasi, promosi, pengembangan, penilaian, dan penghargaan. Berikut ini adalah manajemen PNS dan P3K. Pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Kebijakan-kebijakan bidang pelayanan publik. Prinsip pelayanan publik sebagai berikut: kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan, keramahan, dan kenyamanan. Pola pelayanan publik ada 5. Yang pertama teknis fungsional, 1 atap, 1 pintu, terpusat, dan elektronik. Perbedaan antara etika dan etiket. Etika berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan, sedangkan etiket berarti aturan sopan santun dan tata cara pergaulan yang baik antar sesama manusia. Praktik etiket pelayanan dalam menyampaikan salam dan tegur, etiket bersalaman, etiket bertamu, bertelepon, dan etiket menangani keluhan pelanggan. WOG atau Whole of Government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Mengapa perlu Whole of Government? Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan mengapa WOG menjadi penting dan tumbuh sebagai pendekatan yang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Pertama, adanya faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik. Yang kedua, terkait faktor-faktor internal dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Ketiga, khususnya dalam konteks Indonesia, keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Praktek WOG dalam pelayanan publik sebagai pelayanan yang bersifat administratif, pelayanan jasa, pelayanan barang, dan pelayanan regulatif. Prasyarat best practice. Berikut ini adalah contoh best practice WOG di beberapa negara. Yang terakhir, saya akan menampilkan manfaat yang dicapai dengan WOG. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.